Nah, selama di Oslo itu aku nggak pernah ketemu Hausmeister. Waktu awal masuk pun aku dapat kuncinya di kantor di Haus Studenwerk kalau di Jerman. Terus mau pindah pun waktu aku pindah hari Sabtu atau hari Minggu itu nggak masalah karena kunci tinggal dimasukin ke amplop. Terus kayak ada kotak surat gitu untuk memasukkan kunci. Jadi sangat-sangat efisien. Kalau di Jerman itu tidak mungkin. Dan dari semua sistem sewa atau ngontrak atau ngekos di Jerman itu ada istilah-istilah umum yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, itu Kaution dalam bahasa Jerman ya, atau deposit atau ya jaminan. Biasanya kalau kita mau nyewa, ngontrak, ngekos itu kita harus bayar deposit 1 sampai 3 bulan dari harga sewa. Itu tergantung masing-masing. Ada yang bisa, ada yang langsung minta, misalnya juga ada. Aku juga waktu pindah kamar ke yang dari awal yang nyewa di WG itu aku pun harus bayar jaminan ke si orang yang menyewakan kamarnya. Itu ada yang misalnya ada, oh aku mau uang misalnya 500 euro untuk jaminan gitu ya. Itu tergantung lah, tergantung perjanjian. Tapi yang umum itu biasanya 1 sampai 3 bulan harga sewa. Itu kita bayar di awal. Nanti kalau kita udah selesai kontraknya, uang itu akan dikembaliin kalau sesuai dengan perjanjian juga ya. Kalau misalnya kita nggak ngerusak barang, pokoknya itu juga tergantung. Makanya kita harus hati-hati membaca kontrak saat kita nyewa ya. Ada yang harus kadang-kadang juga masalah karena si penyewanya merasa, oh ini harus nggak, ini nih harus diganti gitu. Oh iya, kalau di Jerman juga, dan ini aku nggak ngalamin waktu yang aku di Oslo itu ya, kita kalau mau pindah, mau itu kamar mahasiswa, mau itu di WG, mau itu di rumah, di apartemen, maupun mau itu kita masih statusnya mahasiswa, mau itu kita statusnya sendiri, lajang, atau kita udah berkeluarga, kalau mau pindah, itu kita harus ngecat rumah. Jadi standarnya rumah-rumah di sini, apartemen di sini, standarnya warna cat itu pasti warnanya putih. Dan kita kalau mau pindah harus, kalau yang sewa apartemen yang non furnish ya, yang kosong, dan biasanya kalau udah kayak WG juga, itu WG biasanya ada yang kalau asrama mahasiswa kan aku waktu itu selalu dapatnya yang udah furnish ya, tapi tetap harus ngecat kamar. Kalau yang kita sewa apartemen yang non furnish, yang kosong, dan biasanya termasuk dapur pun biasanya mereka akan kosong gitu ya, kita harus ngosongnya itu semua barang-barang. Jadi kita waktu kita pindah, kita harus mengembalikan kondisinya dalam kondisi awal kita masuk. Biasanya kalau kita masuk itu awal, kalau kita dapat apartemen yang kosong, itu cuman apa namanya, catnya warna putih, yang lain-lainnya kosong. Jadi kita harus buang-buangin barang istilahnya kalau kita mau pindah ya. Kalau kita nyewa apartemen yang non mobiliar, yang enggak yang non furnish. Tapi itu pokoknya ngecat tembok rumah itu wajib. Di asrama mahasiswa pun dulu aku juga kalau mau ngecat rumah itu wajib. Dan satu lagi ya, yang penting dan harus ketahui, kalau kita nyewa rumah, asrama mahasiswa pun, kalau kita nyewa kamar di asrama mahasiswa pun, biasanya kita berhubungan sama yang namanya Hausmeister. Hausmeister ini kadang-kadang yang aku selama pengalamanku di Jerman, pengalamanku berkontak dengan Hausmeister ini selalu tidak begitu menyenangkan. Dan ini beda banget ya, jadi waktu aku di Oslo, baik lagi aku, aduh pokoknya pengalaman aku di Oslo itu sangat pengalaman yang sangat tidak terlupakan menurutku ya. Jadi selama aku di asrama di mahasiswa di Oslo itu, aku nggak pernah ketemu yang namanya Hausmeister. Terus kalau di Jerman ini kan dia hari libur, Sabtu itu pokoknya libur, Sabtu Minggu libur ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau dan kita harus janjian sama Hausmeister itu, jadi harus kontaknya jam kerja Senin sampai Jumat.
waktu di Oslo aku tuh nggak pernah ketemu sama Hausmeister. Terus waktu pindah pun jadi kalau di Jerman itu biasanya kalau kita nyewa gitu ya kamar mahasiswa pun kunci itu kita harus kontak dulu sama yang namanya Hausmeister, karena si Hausmeister ini caretaker ya kalau dalam bahasa Inggris. Si caretaker inilah yang akan ngasih kita kunci. Waktu kita pindah pun kita ngasih kuncinya ke Hausmeister. Dan itu bukan kita bukan kita ke Studentenwerk untuk ngasih atau ngambil kunci, tapi ke Hausmeister. Nah, selama di Oslo itu aku nggak pernah ketemu Hausmeister. Waktu awal masuk pun aku dapat kuncinya di kayak di kantor di Haus Studenwerk kalau di Jerman. Terus mau pindah pun waktu aku pindah hari Sabtu atau hari Minggu itu nggak masalah karena kunci tinggal dimasukin ke amplop. Terus kayak ada kotak surat gitu untuk memasukkan kunci. Jadi sangat-sangat efisien. Kalau di Jerman itu tidak mungkin kita pindahan hari Sabtu ngasih kunci karena kita harus janjian sama si Hausmeister yang tidak bekerja di hari Sabtu. Jadi janjian biasanya misalnya kalaupun misalnya kan kita kalau pokoknya oh ya di Jerman ini kan pindah atau masuk itu selalu hitungannya di hitungan awal bulan tanggal 1. Jadi kalau misalnya hari tanggal 1 jatuhnya hari Sabtu atau hari Minggu, jadi kita baru bisa masuk dapat kunci itu di hari Senin. Ya, pindah pun gitu. Misalnya kita pindah tanggal 31 itu pas hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi kita harus udah pindah di hari Jumat pada tanggal sebelumnya. Nggak bisa, ya tergantung sih, ada juga mungkin kasus-kasus khusus yang masih ya dikasih toleransi waktu sampai hari Senin gitu misalnya ya, walaupun itu udah hari Senin itu udah ganti bulan. Tapi itu biasanya jarang banget. Jadi hari Jumat kita harus udah pindah ngasih kunci ke Hausmeister. Dan ini aku menurutku yang agak-agak ribet. Kenapa kalau kalau itu tadi dibanding kalau ke Norway tinggal kan masukin aja ke box gitu ya, di CN box kayak untuk menjaga kepercayaan juga. Jadi agak-agak ribet nih urusannya kalau di Jerman ini. Dan aku waktu di Oslo juga aku nggak perlu ngechat itu. Jadi ngechat rumah, terus juga kontak sama si Hausmeister yang tadi aku bilang penting. Dan biasanya yang aku bilang tadi, selama aku kontak dengan Hausmeister ini selalu si Hausmeister ini yang biasanya jarang deh ya, kecuali mungkin kalau ya mungkin karena dia juga puyeng kali ya urusannya. Kalau Hausmeister itu kan pokoknya kalau segala masalah, hal pengaduan, problem itu soal kondisi rumah atau apa fasilitas gitu-gitu, misalnya mesin cuci, oh iya soal mesin cuci ya, selama yang aku tahu kalau di asrama mahasiswa biasanya kalau kita itu udah ada juga, biasanya ada laundry room ya, ada ruangan untuk cuci ya, dan itu biasanya ada mesin-mesin cuci yang berderet dan kita tinggal masukin koin. Kalau nggak salah 1 euro apa sekali nyuci ya, atau 2 euro sekarang. Pokoknya gitu, 1 atau 2 euro, atau bahkan kalau yang murah itu bisa 50 sen, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada tuh yang 50 sen. Itu jadi ada ruang laundry, kita masukin koin, dan nanti ada ruang buat jemur, atau ada juga si mesin pengering, tapi tetap aja kita masukin koin. Tapi waktu yang pertama aku tinggal di asrama mahasiswa yang pertama yang bentuknya rumah itu, karena ya itu makanya mungkin karena agak mahal juga bayarnya, karena waktu itu aku nggak perlu si mesin cucinya ini nggak pakai koin, jadi kita bebas aja mau nyuci, sama mesin pengering juga nggak pakai koin. Jadi kayaknya itu termasuk uang uang sewanya, itu termasuk ya itu tadi uang nyuci, kalau mau nyuci segitu-gitu, jadi lebih mahal. Ada juga yang kalau kita dapat misalnya sewa apartemen yang nggak ada laundry roomnya, kita harus pergi ke yaitu kayak ya jasa-jasa laundry, yang mesin cuci umum. Itu tetap aja kita masukin koin. Kalau di Indonesia mungkin enak, gampang ya Cin, kalau only laundry gitu tinggal laundry plus trika gitu ya, berapa kilo gitu, apalagi kalau di Jogja gitu kan ya, itu gampang. Kalau di sini kita ya harus pergi ke laundry gitu dan kita masukin koin.
itu laundry, terus tadi Hausmeister, kaution atau deposit. Nah, terus ada yang namanya warm meter dan cold meter. Ini kalau terjemahin sebenarnya, jadi cold meter itu sewa dingin, sewa kotor ya sebenarnya. Jadi istilahnya sewa kotor. Cold meter, warm meter itu sewa hangat. Jadi kalau sewa hangat biasanya, dan ini ada bedanya ya, makanya harus hati-hati juga bacanya. Sewa hangat itu biasanya udah termasuk biaya listrik, biaya air, sama biaya pemanas. Jadi biasanya dan pasti jadinya agak mahal jatuhnya ya. Kalau yang cold meter itu jatuhnya pasti lebih murah karena itu tadi si dan Nebenkosten ya. Jadi si kalau internet gitu-gitu itu kalau yang warm meter biasanya udah termasuk. Ada juga yang warm meter itu listrik air, cuman listrik air sama pemanas tapi internetnya enggak gitu ya. Ada juga yang udah termasuk semuanya. Kalau si cold meter itu bener-bener cuman sewa kamar doang. Itu plus minusnya tergantung masing-masing ya. Ada yang memilih cold meter karena dia misalnya udah tahu nanti kalau bayar listrik segala macam itu punya hitung-hitungan lebih murah gitu-gitu deh. Itu terus ada juga biasanya yang warm meter itu ada yang udah termasuk biaya sampah ya, Müllgebühr itu biaya sampah itu. Ada juga yang belum termasuk biaya sampah. Jadi harus dilihat lagi nanti kontraknya kalau mau cair rumah. Nah, ada lagi soal yang paling penting, pokoknya penting banget, pentingnya pakai bingit, itu adalah soal kunci. Jadi kunci ini ya penting, kita nggak bisa masuk ke rumah kalau nggak ada kunci. Tapi kalau soal kehilangan kunci itu soal yang gaswat, yang gawat kalau di Jerman. Tapi sebenarnya bukan hanya di Jerman sih, waktu di Oslo pun, waktu tinggal di asrama itu juga salah satu jadi di bagian di kontrak itu jelas jelas dijelaskan gitu ya soal peran penting kunci dan gimana kalau kehilangan kunci. Jadi ya untungnya sih sejauh ini aku belum pernah ngalamin itu yang namanya kehilangan kunci. Aduh, pokoknya amit-amit ya Bang Bayu, jangan sampai kehilangan kunci. Kalau ketinggalan aja pernah ketinggalan, ya kalau di sini kan kunci pintu-pintu di rumah sini itu dia otomatis ya, biasanya nggak bisa dibuka dari luar. Jadi walaupun nggak dikunci pintu itu, kalau udah ketutup gitu kita nggak bisa buka dari luar kalau nggak ada kunci. Jadi kadang-kadang keluar rumah terus lupa bawa kunci gitu ya, kuncinya masih di dalam. Itu aku pernah beberapa kali kayaknya. Tapi ya itu terus jadinya ya agak sial aja gitu, jadi harus nunggu suami atau temen lah, waktu masih tinggal di WG itu nunggu temen sampai datang gitu ya, temen kamar datang. Kalau kehilangan kunci itu di sini urusannya repot dan gaswat dan juga mahal biayanya. Jadi kalau kita sampai kena musibah itu urusannya bisa sampai harus lapor polisi segala macam ya, dan mahal untuk kalau kita oh ya, kunci di sini itu dia biasanya satu kunci bisa untuk membuka beberapa pintu di rumah itu gitu, atau di gedung, dalam gedung. Jadi sebenarnya ini bukan hanya soal kunci rumah ya, kunci kantor juga sama aja perannya, apa namanya, soal kasusnya kalau kita kehilangan kunci. Jadi biasanya cukup satu kunci untuk semua pintu. Jadi kunci ajaib, dan itu biayanya mahal kalau misalnya hilang si satu kunci ini. Kalau sampai terjadi gitu ya, kita kena musibah, entah kecopetan, aduh jangan sampai sih atau jatuh gitu ya, lupa gitu ya. Hal yang bisa kita lakukan pertama-tama itu kita bisa aja, ada petugas gitu ya, kita telepon petugas jadi ada petugas khusus yang bisa untuk membuka kunci rumah ini kalau kita kehilangan kunci. Tapi itu biayanya mahal ya pastinya. Selain itu juga ada tarifnya itu beda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita telepon dia, manggil si petugas ini di hari weekend dan di malam hari, itu tarifnya
eh, lebih mahal dari kalau hari kerja, jadi kayak taksi juga sih. Jadi kayak tarif taksi gitu, kalau taksi malam itu jadi lebih mahal dari taksi yang hari biasa di jam siang. Eh, Terus kalau kita mau bikin kunci baru juga, em, ada yang pokoknya syaratnya itu agak repot juga ya, jadi harus lapor polisi gitu-gitu, dan juga bilang ke si, kalau kita masih statusnya masih ngontrak masih nyewa, jadi harus juga lapor ke si pemilik rumah atau pemilik gedung, dan nanti perjanjiannya gimana itu diselesaikan berdasarkan obrolan itulah atau berdasarkan kontrak. Dan harga kunci juga mahal banget, itu bisa hmm, jadi biayanya itu tadi manggil petugas terus bikin kunci itu biasanya bisa dari ratusan sampai ribuan euro, itu tergantung juga sih. Kalau kuncinya bisa yang tadi kunci ajaib itu bisa membuka semua pintu rumah, itu pasti lebih mahal harganya dari single kunci yang cuma satu pintu. Tapi biasanya jarang ya yang, kecuali mungkin kunci-kunci kantor untuk kamar tertentu yang kuncinya beda dengan kunci yang lain gitu ya. Jadi itu harus diingat untuk kunci supaya hati-hati. Jadi dan nggak gampang juga bikin kunci, nggak semudah itu. Jadi kunci-kunci itu katanya ada nomornya ya. Jadi kalau kita mau bikin kunci baru juga tidak semudah itu. Tidak semudah kalau kita bikin kunci yang abang-abang itu berderet di pinggir jalan untuk bikin kunci darurat. Oke. Jadi itu sementara tipe-tipe rumah atau tempat tinggal untuk yang ngontrak ya. Nah, karena pada akhirnya kita berhasil juga menyicil sebuah rumah, ya rumah kecil yang sekarang kita tempati itu, walaupun belum selesai semua. Nah, ini bedanya juga. Jadi rata-rata ya orang Jerman itu, termasuk suamiku, dia itu sebenarnya males untuk beli rumah ya. Karena pertama selain harganya mahal, terus kalau ada apa-apa kerusakan, ada apalah, pokoknya kita harus benerin sendiri ya, dan itu harus keluar uang lagi, belum lagi pajak segala macam. Kalau kita nyewa, itu kalau ada kerusakan apa-apa nanti renovasi itu tinggal bilang ke sepemilik ya, jadi nanti mereka yang benerin, jadi kita aja nggak perlu repot-repot. Jadi bedanya kalau punya rumah sendiri itu ya gitulah, jadi siap-siap kalau harus keluar uang lagi gitu kalau mau renov dan ini itu. Nah, aku pengen cerita bagaimana perjuangan, dan itu ternyata juga beda-beda kan ya, beli rumah itu juga panjang ceritanya, dan tipe-tipe rumah ini juga banyak gitu ya, dan urusannya banyak. Aku aku berencana dalam segmen berikutnya yang lebih rinci soal macam-macam rumah ya, dan mungkin bagaimana, karena ini juga akhirnya ini perjuangan banget, karena bener-bener deh aku termasuk yang cari-cari rumah sendiri juga, karena itu tadi suamiku dia lebih memilih lebih baik kita nyewa-nyewa gitulah, karena nggak repot. Dan ya gitulah, kita agak beda waktu itu, dan kita memang agak udah gitu juga, kita sempat mengalami, si suamiku sempat mengalami PHK kayak gitu-gitu. Aku juga sebenarnya nanti pengen cerita kalau bagaimana kalau kita tiba-tiba kena musibah atau apa gitu ya, kayak macam suamiku itu di PHK. Aku mau cerita juga khusus soal itu, dan bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu lah kalau terjadi musibah atau hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi. Jadi, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya ya. Ciao, ciao.